Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Hairul Umam, SIP, SEMAGCHRA, dan yang saya banggakan teman-teman semua KKN kelompok 194. Perkenalkan kami dari kelompok 194 Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaur-Beti, dengan anggota ada Atia Nurul Alim, kemudian Lutfi Siti Nur Fajriyah, kemudian ada juga Rizky Nurholih. Dengan program kerja utama kami yaitu mengenai bank sampah. Next. Di sini kami akan melaporkan hasil artikel program kami dengan judul Peran Strategis Bank Sampah dalam Pengembangan Program Kampung Iklim atau Proklim di Desa Sukahurip, Kabupaten Ciamis. Baik, langsung saja ke pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfi mengenai abstrak dan pendahuluan. Kepada Saudari Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator untuk kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Perubahan iklim terjadi lebih cepat dikarenakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca atau GRK. Program Kampung Iklim atau Proklim adalah program nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memotivasi seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam aksi lokal, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK. Penimbunan sampah yang tidak dikelola dengan akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang dikategorikan sebagai gas rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Bank sampah sebagai alternatif solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK di Desa Sukahurip belum berjalan secara maksimal dikarenakan banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Pengabdian dilakukan dengan tujuan mengembangkan program kampung iklim dalam pengolahan sampah, penemuan solusi, dan metode deskriptif. Hasil kegiatannya yaitu meningkatkannya kesadaran dan pengetahuan warga Desa Sukahurip dalam menjaga lingkungan dan menguatnya kinerja bank sampah untuk mengurangi emisi dalam membangun program kampung iklim. Boleh next? Yang pertama yaitu untuk pendahuluan yang pertama yaitu menurut Gina dan Zunaira 2017. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena lingkungan yang kini menjadi permasalahan global karena diakui sebagai sebuah ancaman nyata bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana iklim di bumi sedang mengalami proses perubahan suhu udara yang semakin panas dan terjadi perubahan intensitas iklim yang menyimpang dari kondisi rata-rata sehingga terjadi perubahan periode hujan serta sering terjadi badai. Yang kedua yaitu menurut Sudarma 2006. Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia atau antropogenik yang berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga itu menurut Sofiyadi 2006. Indonesia adalah salah satu negara peserta yang ikut berpartisipasi dalam mengurangi emisi GRK yang disepakati dalam protokol Kyoto dengan membuat sebuah program desa yaitu program iklim atau Proklim. Sebagai salah satu upaya untuk menindaklanjuti dampak perubahan iklim, yang keempat itu tentang menurut Ibrahim Eta 2021. Program Kampung Iklim atau Proklim ini terdiri dari kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir itu menurut Damanhuri 2011 yaitu penimbunan sampah yang tidak ada dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana yang dikategorikan sebagai gas rumah kaca
dan menyebabkan pemanasan global. Masalah sampah merupakan masalah global yang memerlukan penanganan solusi dari berbagai kalangan untuk dapat diselesaikan dengan baik, efektif, dan efisien. Kegiatan pemecahan masalah yang telah berjalan dan mengalami peningkatan di Indonesia adalah bank sampah. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi. Selanjutnya, yaitu tentang metode pengabdian yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Nurwali. Kepada Saudara Rizky dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang metode pengabdian. Nah, di sini dalam metode pengabdian yang digunakan yaitu perumusan masalah dan penemuan solusi dalam mengadopsi langkah-langkah pengabdian basis pemberdayaan masyarakat atau SISBAS. Jadi, apapun data yang diperoleh itu menggunakan metode deskriptif. Nah, metode deskriptif ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih kuat. Nah, adapun observasi yang kami lakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan orang-orang yang sedang diamati sehingga menghasilkan data yang lebih valid untuk mengetahui tingkah laku atau kegiatan yang sedang dijadikan penelitian. Nah, observasi yang dilakukan adalah mengamati aktivitas serta menginterpretasi data yang didapat. Adapun wawancara dilakukan pada beberapa tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, Karang Taruna, serta beberapa tokoh penggiat bank sampah. Nah, teknik dokumentasi dilakukan agar data yang dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, terima kasih pada moderator. Saya selanjutnya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari langkah-langkah pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat atau Sisdamas sesuai juknis yang diberikan oleh Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dalam mewujudkan program ini terdapat beberapa siklus yang dilakukan mahasiswa. Di antaranya yaitu yang pertama, siklus pertama itu sosialisasi awal dan refleksi sosial. Nah, proses ini merupakan analisis kritis terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dan upaya penanggulangannya terhadap masalah tersebut. Siklus ini dilakukan dengan sosialisasi di tingkat RW, bahkan tingkat desa, bahkan tingkat komunitas dengan berbagai media sosial, sosialisasi yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, siklus kedua yaitu pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, yang merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematis serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian yang siklus ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program, di mana perencanaan partisipatif dan sinergi program ini merupakan perencanaan untuk mengembangkan program berdasarkan hasil kajian masalah atau kebutuhan dan analisa potensi dalam pemetaan sosial, di mana berdasarkan siklus ini akan mengembangkan sebuah program bersama masyarakat. Dan yang terakhir yaitu siklus keempat, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi, di mana pada tahap ini mahasiswa memfasilitasi program yang sudah direncanakan yang kemudian dievaluasi. Nah, berdasarkan boleh di next, pelaksanaan kegiatan 4 siklus tersebut, maka dihasilkan sebuah hasil serta pembahasan seperti berikut. Nah, pada siklus awal, tahap analisa kritis terhadap permasalahan yang ada di Desa Sukahurip ini adalah permasalahan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, di mana masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, serta beranggapan bahwa membakar sampah merupakan suatu hal yang lumrah dan bertolak belakang dengan kegiatan program Kampung Iklim, di mana salah satu upaya mitigasinya itu adalah dengan menurunkan emisi gas rumah kaca yang bisa disebabkan oleh pembakaran sampah ini. Nah, sehingga berdasarkan siklus pertama tadi, menghasilkan siklus kedua dari permasalahan sampah ini yaitu dilakukan dengan pemetaan
sosial dengan bahwa upaya mitigasi dilakukan di Desa Sukahurip adalah kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Nah, di Desa Sukahurip ini sendiri, bank sampahnya sudah ada dengan nama Bank Sampah Itikuri yang merupakan singkatan dari Ikhtiar Hirup Bersih yang dipimpin oleh seorang direktur bernama Bapak Ade Komarudin SPDI. Nah, terbentuknya bank sampah ini diawali oleh inisiasi minoritas yang memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan, terlebih permasalahan sampah. Nah, tapi pada kenyataannya, dari 8 dusun yang ada di Desa Sukahurip ini, hanya 1 dusun saja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bank sampah, sehingga diperlukannya perencanaan partisipatif dan sinergi program yang masuk ke siklus selanjutnya. Boleh di next. Nah, sehingga masuk ke siklus selanjutnya, yaitu dengan perencanaan kegiatan sosialisasi bank sampah. Nah, di mana pada perencanaan partisipatif ini menghasilkan sebuah kegiatan yaitu penyuluhan kepada masyarakat mengenai bank sampah, di mana penyusunan tersebut menghasilkan sebuah kegiatan yaitu sosialisasi bank sampah dengan tema peran strategis bank sampah dalam pengembangan program kampung iklim. Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu ada kepala dusun, penggiat masyarakat, kemudian ada kader PKK dan juga Karang Taruna. Next. Kemudian tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu meningkatkan pengetahuan akan dampak negatif dan bahaya sampah, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama perilaku pembuangan sampah, dan mengoptimalkan upaya peningkatan dari penguatan kinerja bank sampah untuk mengurangi emisi dalam membangun program kampung iklim. Boleh di next. Nah, kemudian masuk ke siklus selanjutnya yaitu pelaksanaan program, yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus pada tahun 2022 di Aula Desa Sukahurip. Nah, kegiatan ini dimulai dari pembukaan yang langsung dibuka oleh Bapak Kepala Desa Sukahurip. Setelah itu, para peserta melakukan pretest dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang Proklim dan Bank Sampah. Setelah itu, pemaparan materi oleh Dinas Lingkungan Hidup mengenai materi pengelolaan sampah dalam pengembangan program Kampung Iklim. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu oleh Direktur Bank Sampah mengenai peran Bank Sampah dalam mewujudkan Proklim. Nah, setelah kedua materi diberikan, dilanjutkan dengan post-test untuk menguji dan mengetahui apakah masyarakat memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya agar sesuai dengan target dan tujuan yang diinginkan. Next. Kemudian evaluasi kegiatan dari sosialisasi ini berdasarkan edukasi tersebut dinilai sukses karena hasil post-test yang diberikan menunjukkan peningkatan hasil. Kemudian beberapa dusun mulai terlibat aktif dengan pengelolaan bank sampah. Terlihat dari bertambahnya dusun yang akan menjadi unit bank sampah di Itikuri. Next. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang telah kami bahas dari awal sampai akhir yaitu meningkatnya kesadaran warga Desa Sukahurip dalam upaya menjaga lingkungan, terutama dalam pembuangan sampah. Lalu menguatnya kinerja bank sampah untuk mengurangi emisi dalam membangun program kampung iklim. Dan terakhir, pengetahuan warga Desa Sukahurip lebih meningkat tentang dampak negatif dan bahaya sampah, sehingga beberapa dusun mulai terlibat aktif dengan pengelolaan bank sampah di Itikuri. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky. Cukup sekian pemaparan laporan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.